Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas tentang conditional expression, di mana akan kita pelajari 4 poin ini, yaitu yang pertama if else, kemudian if else dalam satu baris, kemudian ada any dan all. Kemudian yang kedua ada pembuatan fungsi dan bagaimana cara pemanggilannya. Yang ketiga penggunaan for loop. Kemudian ada yang keempat, vektorisasi dan penggunaan fungsi supply. Ya, langsung saja kita masuk ke pernyataan if else. Ketika kita mau membuat suatu kondisi, seperti biasa kita memakai if else. Untuk penulisan di R ini seperti ini. Kita buat variabel nilai dan rata-rata, nilai 75 dan rata-rata 80. Apabila kita gunakan kondisi dengan if, untuk nilai itu lebih kecil dari 80, maka kita tampilkan print nilai di bawah. Ini kita pakai rata-rata, nilai di bawah rata-rata. Ya, untuk penulisan kondisi dengan sekedar if saja cukup seperti ini. Ketika kita menggunakan else, kita print nilai di atas rata-rata. Nah, seperti ini. Karena ini masih di bawah, kita ganti jadi 95. Ya. Apabila nilainya di bawah rata-rata, maka di print nilai di bawah rata-rata. Kemudian ketika selain itu, maka otomatis di atasnya atau sama, maka nilai di atas rata-rata. Nilainya 80, nilainya 95, rata-ratanya nilainya 80, rata-ratanya nilainya 95, rata-ratanya 80, maka yang akan muncul nilai di atas rata-rata seperti itu. Kemudian di sini ada penggunaan data model. Kita coba di Slabs, kita gunakan dataset model. Kita menggunakan model red. Masih yang ada di dalam dataset model ini itu bisa kita cek di sini. Nah, itu ada state, kemudian ABB itu singkatan dari state, kemudian region. Nah, di sini ada population sama total. Ketika kita mau membuat suatu rate dari pembunuhan, maka kita dari total pembunuhan kita bagi dengan jumlah populasi seperti ini. Maka kita masukkan order, kita gunakan kolom apa tadi, total pembunuhan dibagi dengan murder population. Ya, karena ini rate-nya dari 135 dibagi 4 juta itu sangat-sangat kecil, maka kita kalikan dengan 100.000. Murder rate akan muncul rate-nya dari 1 sampai 51 sesuai dengan berapa banyak data yang ada di dataset murder ini. Kemudian apa ya, kita copy aja ini.
ini ada indikator di mana dia memanggil variabel ind, di mana dia memanggil rate murder rate ini yang paling kecil itu di elemen ke berapa. Jadi penggunaan Wismin yang pertemuan kemarin itu kita gunakan. Jadi ketika kita pakai Wismin murder rate, maka dia akan mengambil elemen ke berapa murder rate yang paling kecil. Nah, dia ada di elemen ke 46. Di sini 46. Nah, ini 0,319. Kemudian kita lanjutkan ke if else-nya. Nah, di sini kita murder rate dengan lokasi elemen ke 46 itu di bawah 0,5 atau tidak. Jadi di sini kan 0,3, data ke 46 itu 0,319, itu di bawah 0,5 berarti, maka dia akan melakukan outputnya nama state-nya, nama set ke 46 seperti itu. Apabila dia di atas 0,5 maka dia akan di print tidak ada. Seperti ini tadi udah kita run ya. Jadi dia di bawah 0,5 dan nama state-nya Vermont. Coba kita ganti dengan 25. Kita coba cek dulu data ke 46 itu Vermont atau bukan. Data ke 46 ya, data ke 46 itu Vermont seperti itu. Kemudian kita coba ganti dengan 0,15 di sini. Putaran, maka data tidak ada. Seperti itu untuk penggunaan if else. Kemudian kita hapus saja penggunaan if else dalam satu baris. Itu ada tiga bagian, yaitu yang pertama kondisinya seperti apa, nilai sama dengan 90. Apabila nilai di atas 75 maka print bagus. Apabila jadi di sini kondisi, kemudian di sini ketika bernilai true, kondisinya bernilai true, maka akan muncul ini. Kemudian yang selanjutnya itu apabila bernilai false, print tetap semangat. Kita run. Dia akan muncul bagus, berarti 75 berada di nilai di atas 75 ya. Seperti itu untuk penggunaan if else dalam satu baris. Kemudian ada yang namanya any dan all. Kita buat variabel z, itu nilainya kombinasi combine dari true, false, true, false. Ketika kita mau menggunakan any, kemudian z, kita kan, nah ketika kita menggunakan any, itu setiap ada nilai true dalam suatu variabel, maka dia akan muncul nilai true. Apabila kita menggunakan all z, itu kita kan, apabila ada nilai false, maka dia akan false semua.
Jadi di ini apabila ada true 1, maka nilainya akan berubah menjadi true, akan muncul nilai true. Kemudian dengan fungsi all ini, ketika pada suatu variabel yang kita gunakan itu ada nilai false-nya, maka dia bernilai false. Seperti itu. Dia akan bernilai true apabila semuanya true. Kemudian di any ini dia akan bernilai false apabila semuanya false. Itu untuk any dan all. Selanjutnya kita akan fungsi. Ya. Kita coba. Kita buat luas persegi panjang. Apabila nilainya bukan luas, itu kita buat fungsi. Nah, di sini parameter yang kita gunakan ada P, L panjang kali lebar nantinya, kemudian pakai kurawal itu panjang P lebar L, P kali L, dia akan muncul P kali L nanti. Nah, kita pemanggilannya dengan luas P, ini panjangnya 10, kemudian lebarnya 5, kita panggil getaran. Nah, jadi di sini luas itu sebagai nama fungsi, kemudian P, L sebagai parameter yang akan kita gunakan nantinya, dan fungsinya apa, returnnya apa. Jadi P kali L ini kan langsung sekaligus dia menampilkan, atau teman-teman bisa pakai return seperti ini. Dan kita panggil fungsi luas dengan parameter 10,5, maka panjangnya 10, lebarnya 5, atau kita bisa langsung di sini panjang kali lebarnya nggak pakai tadi ini. Ya, P kali L getaran, maka akan langsung muncul 50. Ya, itu untuk fungsi. Kemudian di sini ada fungsi udah. Nah, kita lanjut ke for loop seperti ini. Untuk mengingat saja, kita for loop seperti biasa, for i in 1 sampai dengan 10 untuk perulangan, maka dia akan kita tampilkan print i nya, getaran 1 sampai 10. Nah, di sini dia akan selalu mengganti nilai dari i. Jadi ketika kita tampilkan di luar fungsi i, ini kan i dari 1 sampai 10, i ada 1, 2, 3 sampai 10, maka nilai terakhir 10 dia sebagai nilai i yang terakhir ya. Diketahui nilai i yaitu segini menjadi 10 kalau belum kita ubah lagi. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan for loop. Nah, ini kan kita perulangan dari 1 sampai 10. Jadi dari 1 sampai 10 itu kan ada 10 elemen. Nah, 10 elemen itu kita coba dengan mengimplementasikan fungsi. Jadi nilai pertama kita panggil fungsi, kemudian kita dapatkan nilai apa. Seperti ini. Itu kita copy aja.
ada fungsi namanya compute sn. Compute sn. Compute sn ini sebuah fungsi dengan parameter n. Jadi nilai n-nya misal nilai n sama dengan 3, maka dia akan membuat deret 1, 2, dan 3. Ketika kita sum x-nya, x ini, maka kita akan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, maka hasilnya menjadi 6, seperti itu. Itu untuk fungsinya. Kemudian kita gunakan ini. Nah, di sini kita ada M sebanyak 25. M dengan nilai 25. Kemudian ada Sn, banyaknya N. Itu kita membuat vektor yang panjangnya sama dengan M. Kan nilai M 25, maka panjangnya sesuai dengan nilai M, yaitu 25. Maka ketika kita run ini, itu dia membuat vektor kosong sebanyak 25. Kita coba S_n. Nah, ini vektor kosong yang banyaknya 25. Kemudian kita akan mengimplementasikan for dengan setiap nilai n itu sama dengan 1 sampai dengan 25. Jadi nanti ada deret 1 sampai 25. Kita gunakan n sebagai nilai variabel untuk memanggil compute sn ini. Jadi ini contohnya n1, n pertama, n sama dengan 1, maka dia akan sn yang pertama. Sn yang pertama, dia akan memanggil compute sn, fungsi compute sn, dengan nilai juga 1. Maka ketika kita di Sn1 ini dengan nilai compute Sn1, kita panggil fungsi compute Sn dengan parameter 1, maka x sama dengan 1 sampai dengan 1, maka hasilnya adalah 1 saja. Nah, ketika di sum, maka nilainya menjadi 1. Kemudian ketika kita nilainya 2, nah, fungsi yang dipanggil compute sn ini itu juga bernilai 2, maka x ini dari 1 sampai dengan 2, 1, 2, ketika di sum maka nilainya 1 tambah 2, 3, seperti itu. Itu jadi kita perulangan dari 1 sampai dengan 25, dengan setiap nilai, setiap perulangan itu kita memanggil fungsi compute sn. Jadi ketika kita run compute s_n, oh ini belum kita run seluruhnya. Nah, ketika kita memanggil sn yang semulanya bernilai false semua, ketika kita panggil s_n, kita run, nah seperti ini. Jadi untuk yang perulangan pertama itu menghasilkan nilai 1, dimasukkan ke sn. Kemudian perulangan yang kedua menghasilkan nilai 3 tadi. Kemudian sampai dengan perulangan ke 25. N ke 25. Seperti itu. Untuk di sini apalagi? Kita buat plot. Jadi N
yaitu 1 sampai dengan M. Oh, nggak usah N lagi, apa ya, X gitu. X sama dengan 1 sampai dengan M. M nya 1 sampai 25. Kemudian kita plot. Dengan plot ini kita membuat suatu diagram dengan nilai X dan Y. Nilai X-nya itu kita gunakan di sini X, berarti 1 sampai 25. Kemudian nilai Y-nya itu kita gunakan SN. Oke, bentaran, ya. Dia akan naik terus, berarti 1, 3, 6, 10 sampai dengan 325. Seperti itu, sama kan? Nah, yang kemudian kita pakai fungsi supply. Ini nanti udah nggak kepake. Fungsi compute SN masih kita pakai. Kemudian ketika kita ada deret dari 1 sampai dengan 10, kemudian kita SQRT. SQRT juga sebuah fungsi Z. Jadi itu ada 10 elemen di dalam Z, yaitu deret 1 sampai dengan 10, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian kita akarkan Z ini dengan fungsi SQRT. Artinya nanti ada juga 10 elemen dengan hasil pengakaran. Nah, SQRT ini juga berupa fungsi, tapi tidak semua fungsi bisa kita pakai untuk apa ya namanya, melakukan operasi dengan nilai vektor. Jadi ini kan 1 sampai 10, maka ada 10 elemen. Jadi contoh di sini kita pakai compute SN. Nah, kita gunakan Z. Dia nggak bisa melakukan operasi yang memiliki 10 elemen, dan yang dia lakukan hanyalah mengoperasikan dengan nilai yang pertama. Jadi dia nggak bisa langsung 10 elemen itu dia panggil satu-satu. Nah, kalau tadi kan kita memanggil compute SN ini dengan setiap nilainya. Setiap satu nilai deret kita panggil compute SN, kemudian lanjut. Nah, ketika kita mau menggunakan fungsi dan mengaplikasikannya pada suatu elemen yang lebih dari satu, seperti deret ataupun vektor data frame seperti itu, kita bisa menggunakan fungsi supply, sapply. Nah, contohnya di sini itu kita gunakan Z kemudian SQRT. Jadi parameter yang digunakan itu berupa vektor, berupa data frame ataupun metrik. Itu di sini kita gunakan variabel Z yang isinya 1 sampai dengan 10. Itu kemudian kita gunakan fungsinya. Fungsinya contoh tadi kita pakai SQRT. Kita run. Nah, sama. Tapi kalau SQRT ini dia bisa mengoperasikan nilai vektor. Kalau yang compute SN ini itu dia kan tadi kita nggak bisa melakukan operasi dengan langsung compute SN, maka dia akan menggunakan variabel Z yang isinya 1 sampai 10, yang bisa dia operasikan hanya nilai pertamanya. Tapi dengan fungsi supply ini kita bisa
mengoperasikan ke 10 elemennya tadi. Berarti kita pakai variabel z sebagai datanya, kemudian fungsinya kita pakai compute sn. Putaran, nah seperti itu. 1/10 compute sn, maka dia akan memanggil setiap dari elemen pertama, dia panggil fungsinya, kemudian sampai dengan elemen ke-10. Seperti itu untuk penggunaan supply. Ada juga lapply dan yang lainnya, teman-teman bisa cek dengan referensi penggunaan supply. Ya, di sini. Nah, di sini lengkap sebetulnya. Nanti akan saya tulis di deskripsi. Supply. Supply. Nah, ini. Ada lapply juga. Teman-teman bisa cek nanti. Ya. Saya rasa cukup itu saja tentang modul 5. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.